Halo semuanya, kembali lagi di channel Zoales Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Yamaha Frigo S Connected terbaru 2023 warna matte green yang dibanderol di harga 23.200.000 untuk OTR Jakarta. Unitnya ada di Yamaha Pelita Motor ya. Untuk alamat dan kontak marketingnya akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, langsung saja kita bahas seputar motor ini. Yang pertama kita akan bahas dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi di bagian batok kepalanya di sini menggunakan bahan plastik kasar ya, hitam doff dengan tekstur bintik-bintik di bagian permukaannya, kemudian dipadukan dengan tumpukan layer di bagian atasnya menggunakan warna matte green, dan untuk hijaunya sendiri ini hijau yang tua ya, jadi warnanya gelap. Untuk penampakannya seperti ini fullnya di bagian batok kepala. Kemudian untuk handle rem kanan kiri menggunakan warna silver, tidak lupa terdapat tuas pengunci rem di bagian handle rem sebelah kiri yang pemakaiannya sangat mudah dan praktis ketika kalian gunakan dengan tangan satu. Jadi cukup kita tarik seperti ini kemudian kita pencet ya, jadi berupa tombol, dan untuk melepasnya lagi cukup kita tekan lebih dalam. Nah, dia akan otomatis terlepas. Nah, lanjut ke bagian bodi depan. Untuk dasinya di sini juga full hitam doff, bahan plastik kasar sama, teksturnya juga bintik-bintik ya. Ada logo Yamaha 3D di bagian tengahnya. Dudukan plat nomor tepat berada di depan dasinya. Bahannya besi ya. Untuk bagian bodi depan hingga ke bagian samping full matte green. Nah, hijaunya seperti ini. Jadi hijaunya ini menurut saya elegan ya, karena memang hijaunya gelap dan sangat tua. Jadi hampir ke hitam. Nah, di bagian sebelah kiri ada emblem Triple S ya. Nah, ini dia, sisanya polos, jadi sama sekali tidak ada balutan stripping. Nah, untuk pencahayaan headlampnya sudah menggunakan LED. Untuk desainnya dia lebar ke samping, kemudian ada aksen chrome di bagian kiri dan bagian kanannya. Nah, yang menambah kesannya semakin mewah, di bagian atasnya ini terdapat mika warna biru. Nah, teksturnya garis-garis. Untuk seinnya posisinya ada di atas sini ya, kiri kanan, namun sayang sekali memang masih bohlam biasa, jadi belum LED. Kemudian untuk bagian bawahnya di sini ada plastik tambahan ya, menggunakan bahan plastik kasar. Untuk teksturnya dia seperti sisik ya. Nah, jadi bertekstur. Nah, lanjut ke bagian fairing atau bagian bodi sampingnya. Di bagian bodi sampingnya di sini full matte green, polos hanya ada tulisan Yamaha menggunakan stripping warna silver. Jadi sisanya polos ya. Kemudian untuk bagian tengah ke bawah, nah di sini juga full matte green hingga ke bagian belakang. Nah, jadi full hijau seperti ini, polos semua. Nah, lanjut ke bagian kaki-kaki depan. Untuk fendernya juga matte green polos. Untuk desainnya bisa kita lihat di sini ya, cukup sporty. Jadi banyak beberapa lekukan-lekukan dan sudut-sudut yang sangat tegas juga. Kemudian untuk suspensi depan teleskopik ya. Tabung shocknya dicat menggunakan warna hitam juga. Nah, doff di sini. Nah, lanjut di bagian velgnya, khusus di tipe S atau versi connected ini ya, velgnya menggunakan warna emas. Nah, seperti ini. Untuk tampilannya simple ya, palangnya. Jadi total ada 6 palang dengan tampilan yang simple. Untuk ban depannya menggunakan ukuran 100/90, ringnya 12, sudah tubeless ya. Untuk ban yang digunakan merek IRC, jadi tampilannya gambot ya di bagian kaki-kakinya. Nah, lanjut di bagian pengereman. Untuk bagian pengereman tentunya sudah disc brake. Untuk discnya non wave. Nah, di bagian tengah di sini terdapat grid dan sensor kecepatan ya, namun belum ABS. Kemudian untuk kalipernya menggunakan satu piston saja. Sedangkan untuk bagian dek depannya sini full plastik kasar. Nah, dia tidak ada lubang ya, atau tidak ada kisi-kisi. Jadi full seperti ini. Nah, kurang lebih penampakannya dari bagian depan. Nah, seperti ini ya. Untuk Yamaha Frigo 125 tipe S atau tipe connected yang sudah keyless. Ini versi termahal atau versi tertingginya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian cockpitnya. Jadi di bagian speedometer sudah full digital. Tampilannya dia kotak memanjang. Kita akan coba nyalakan ya. Nah, nyalanya seperti ini. Backgroundnya dia warna putih. Ada indikator aplikasi karena memang bisa terkoneksi ke HP ya. Sudah tersedia fitur Y Connected atau Yamaha Motorcycle Connected. Ini hanya ada di versi tertinggi atau versi S-nya. Di bagian sebelah kiri ada indikator bahan bakar, ada odo, bisa kita rubah juga ke trip ya. Indikator baterai atau aki, bisa ke indikator jam. Nah, kemudian di bagian sebelah kanan ada indikator kecepatan. Di bagian atas ada logo Yamaha. Nah, di bagian bawahnya ada beberapa indikator seperti engine check, sen kanan kiri, lampu jarak jauh, triple S, dan indikator keyless. Kemudian ada satu tombol ya di bagian tengah. Ini yang berfungsi untuk mengatur menu yang ada di bagian speedometernya. Nah, lanjut di bagian batok belakangnya. Ini full plastik kasar juga, hitam.
dengan tekstur bintik-bintik di bagian permukaannya. Kemudian ada tambahan layer ya warna hijau, jadi menyatu hingga ke bagian depan dia seperti ini. Hijaunya sangat gelap. Nah, tombol-tombol di bagian stangnya di sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, ada sen dan klakson. Di sebelah kanan ada triple S karena ini yang versi termahal, ada triple S, kemudian ada hazard dan starter, dan ada emblem Blue Core ya di bagian stang sebelah kanan. Nah, lanjut ke bagian dashboardnya. Di bagian tengah ada hook atau gantungan barang yang simpel ya. Nah, di sebelah kiri di sini ada lubang tangki. Jadi untuk tangkinya posisi lubangnya ada di depan. Jadi ketika kalian mengisi bahan bakar tidak perlu repot-repot buka jok ya, tangkinya ada di depan. Menurut saya ini fungsional dan berbeda ya jika dibandingkan dengan matic-matic di kelasnya. Biasanya tangkinya ada di bawah jok, kalau Frigo ada di depan. Nah, kemudian untuk bagian sebelah kanan, di sini ada keamanan sudah smart key ya atau keyless di versi S-nya ini. Jadi versi tertinggi sudah keyless dengan harga 23 jutaan sudah keyless. Nah, keamanannya mengandalkan kunci stang, kemudian ada answer back namun belum ada alarm. Nah, di bagian sebelah kanan di sini ada tombol fuel yang berfungsi untuk membuka tangki dan seat untuk membuka joknya. Kemudian di bagian atas ada power charging atau power outlet namun memang belum tipe USB ya. Jadi masih butuh beli adaptor tambahan buat kalian yang mau ngecas. Kemudian ada laci atau rak penyimpanan terbuka seperti ini. Sangat dalam ya. Jadi untuk botol air mineral ukuran sedang ini bisa masuk dengan sempurna. Nah, untuk penampakan tangkinya ketika terbuka seperti ini. Keren ya, tangkinya ada di depan. Nah, aslinya tangkinya ada di bawah sini, lubangnya dia di depan. Kemudian untuk bagian dek depan, dek belakangnya ini full plastik kasar. Nah, di bagian depan ini ada tekstur ya, bintik-bintik. Belakangnya juga ada, sisanya polos. Di bagian samping juga ada tekstur seperti sisik ya. Nah, untuk bagian fairingnya di sini juga ada tumpukan layer seperti ini, bahan plastik kasar juga. Untuk teksturnya juga seperti sisik, jadi tidak polos ya. Nah, untuk bagian step floornya, jarak antara kanan ke kiri ini cukup jauh karena memang bodinya gambot. Namun sayang sekali memang jarak antara depan ke belakang ini menurut saya kurang, jadi terlalu dekat jaraknya ya. Ada anti slip kanan kirinya, ya teksturnya seperti ini ya, seperti parutan. Kemudian di bagian tengah juga ada tekstur kasar. Kemudian disediakan juga untuk selonjoran di bagian depan, nih dia. Jadi kaki kalian bisa ke depan, nih ya, untuk perjalanan jauh tentunya tidak gampang pegel ya. Nah, untuk bagian step belakangnya di sini menggunakan model klik, bahan aluminium, tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Nah, lanjut di bagian bodi belakang, bodi belakangnya di sini full hijau. Nah, kalian bisa lihat ya, untuk hijaunya Yamaha ini hijaunya tua, gelap dan elegan. Jadi hijaunya ini doff tapi ada efek seperti glossy-glossinya. Nah, jadi ada efek mengkilapnya seperti ini. Kemudian di bagian belakang ini hanya terdapat emblem bertuliskan Frigo S. Jadi paduan warna smoke ya. Jadi ini chrome tapi chrome-nya smoke gelap. Kemudian ada emblem S-nya. Nah, ini yang menandakan versi S atau versi connected ya. Kemudian di bagian dek bawahnya sini full plastik kasar, teksturnya bintik-bintik, full hitam. Untuk fendernya lebar dan panjang. Di sini ada mata kucing untuk lampu penerangan plat nomor, dia mengandalkan dari atas, jadi ada coakan ya di bagian atas ini. Untuk stop lamp memang masih bohlam ya. Nah, desainnya seperti ini. Jadi sporty ya, dibalut dengan mika berwarna merah, sen juga masih bohlam. Kemudian untuk fendernya ini panjangnya hampir setengah rodanya, jadi memang panjang dan sangat lebar ya. Nah, di bagian atasnya penampakannya seperti ini dari bagian bodi belakangnya, jadi tidak ada cover plastik di bagian atas, dia langsung mika stop lamp seperti ini. Kemudian untuk behelnya tampilannya simple, dicat menggunakan warna hitam doff. Nah, simple seperti ini. Nah, lanjut ke bagian joknya. Untuk joknya juga full hitam, terdapat beberapa jahitan seperti bagian depan dan bagian tengahnya sini. Nah, di bagian tengah ini ada pemisah antara bagian depan dan bagian belakangnya. Untuk bahannya empuk banget ya, karena memang Yamaha selalu menghadirkan jok yang empuk-empuk, lebar dan cukup panjang. Nah, ketika kita buka, di dalamnya ada bagasi yang sangat luas. Jadi bagasinya ini menurut saya menjadi yang terbesar di kelasnya ya. Matic 125cc bisa menghadirkan bagasi seluas 25 liter. Bagasinya 25 liter. Setara dengan bagasi NMAX dan Aerox. Sangat luas. Helm full face ukuran besar bisa masuk, yang penting posisinya harus dibalik seperti ini ya. Jadi ketika posisi standar dia tidak masuk, jadi harus dibalik. Ini kurang lebih gambarannya ketika masuk helm standarnya Frigo.
Nah, ini bisa nutup dengan sempurna ya, karena memang sangat luas. Nah, lanjut kita bahas ke sektor mesin. Untuk sektor mesin, motor ini menggunakan mesin injeksi 125 cc SOHC. Nah, pendinginnya masih sirip-sirip atau udara, jadi belum radiator. Kapasitas oli mesin di 0,8 liter. Sudah dibekali dengan teknologi Blue Core ya. Dan untuk cover CVT, filter udara di sini full hitam. Untuk CVT-nya, nah penampakannya seperti ini, cukup robotik, ada tulisan Yamaha, sudah tidak ada fitur kickstarter atau selah-selahan. Nah, kaki-kaki belakang suspensi single shock ya, jadi belum double, posisinya berada di sebelah kiri, belum tabung, tidak tersedia adjuster. Pengereman masih tromol, ban belakangnya 110/90, ringnya 12. Nah, di sini terdapat colokan anak kunci ya, jadi ini kunci darurat yang berfungsi untuk membuka joknya ketika keadaan darurat. Contohnya remote-nya hilang, kemudian akinya tekor, baterainya habis, kalian bisa buka joknya melalui kunci darurat ini. Jadi kalian akan dapatkan 2 kunci, kemudian ada 1 remote atau keyless-nya. Nah, lanjut kita beralih ke sisi sebelah kanan. Nah, penampakan dari sebelah kanan seperti ini untuk cover daripada kipasnya, bahannya plastik kasar, full hitam, desainnya bulat ya, ada kisi-kisi di bagian tengahnya. Dia mengcover hingga ke bagian leheran knalpotnya. Untuk knalpotnya full hitam, tidak ada end cap, ada cover muffler juga, bahannya plastik kasar, full hitam doff juga. Kemudian di bagian tengah di sini ada karet penahan lumpur ya, untuk melindungi throttle bodinya, namun tidak ada hager, jadi hanya ada karet penahan lumpur. Nah, sekarang kita akan lihat untuk nyalanya ya. Kita nyalakan hazard. Untuk penampakan dari kokpitnya seperti ini, kita akan lihat stop lamp dan sein belakangnya ketika menyala. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, sekarang kita akan lihat full dari bagian depannya ketika dinyalakan. Nah, seperti ini dari bagian depan. Jadi ada aksen warna biru ya di bagian atas headlampnya, namun bukan DRL. Kemudian seinnya ketika menyala seperti ini, masih bohlam biasa. Nah, untuk full dari bagian sampingnya kurang lebih seperti ini. Untuk Frigo S ya, atau Frigo versi keyless, versi connected, warna matte green, terbaru 2023. Menurut kalian seperti apa seputar motor ini? Bisa tuliskan di kolom komentar.